Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Oktarianti, mahasiswi PPG Prajadatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan saya mengenai filosofi pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1607, didirikanlah sekolah pertama di Ambon. Pada masa ini, pembelajaran yang diberikan hanya materi agama, baca, menulis, dan berhitung saja. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1617, berdirilah sekolah pertama di Jakarta yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada masa pemerintahan. Selanjutnya, yaitu pada tahun 1854, berdirilah sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri dari 3 kelas saja. Pada saat itu, rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung saja, dan hanya menerima calon pegawai untuk mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan. Selanjutnya, muncullah kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Kurikulum ini berubah dengan seiring perkembangan zaman. Dimulai dari rencana pembelajaran 1947 hingga pada saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu berhamba pada sang anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik ibarat petani yang menanam banyak tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Kewajiban petani hanya menuntun tumbuhnya berbagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, dan membasmi hama yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman tersebut. Namun, tidak dapat mengganti kodrat masing-masing tanaman. Petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh seperti jagung. Begitupun dengan seorang pendidik yang dapat menuntun peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Selanjutnya yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, yang berarti di depan memberi contoh atau teladan. Ing madyo bangun karso, di tengah membangun semangat. Dan tutwuri handayani, yaitu di belakang mendorong peserta didik untuk semangat belajar. Pendidikan yang berpihak merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri peserta didik dan sosial budaya di daerah asal. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Terdapat strategi untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, tidak hanya menekankan pada kognitif saja, tetapi juga memperhatikan afektif dan psikomotoriknya juga. Kemudian yang kedua, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam. Dan yang terakhir, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keragaman latar belakang serta kemampuan berpikir peserta didik. Pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah. Yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dengan model dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, memberikan penugasan dengan membebaskan kepada peserta didik untuk memilih bentuk laporan hasil penugasannya sesuai dengan minat dan kreativitasnya. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpendapat dengan caranya sendiri dan tidak selalu mengikuti kehendak guru.
Selanjutnya, yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi atau bekerja sama dalam tim atau kelompok. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, serta budaya. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi diri setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Selanjutnya, identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogalitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi. Terdapat 3 nilai kemanusiaan khas Indonesia. Yang pertama yaitu nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.